mengusahakan segala cara. Kakak tuh lahirannya sesar apa normal? Gafra normal. Kalau yang kedua ini Gavrila sesar. Jadi dulu aku udah rasain si gembul. Enakan sesar apa normal? Karena aku inget banget sesarnya kakak tuh normal. Normalnya itu cepet banget. Cepet banget. Untuk anak pertama. Iya. Itu semua mostly rata-rata bicara seperti itu. Dokter pun mengatakan hal yang sama. Itu dokter spesialis terkeren loh. Konsultan itu mengatakan, dokter aku tuh mengatakan memang aku lahirnya cepet banget. Karena aku nggak tahu kalau itu mau lahir. Jadwal aku kontrol, terus aku pulang makan, terus tiba-tiba kok mules ya, kan aku nggak ngerti ya namanya pembukaan tuh kayak gimana. Karena pas kontrol itu tuh pembukaannya tuh nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak ada pembukaan sama sekali. Jadi aku pulang terus mules, lagi makan di mall di Alwe gitu, aku lagi makan, terus tiba-tiba bilang sama Ipi, ya kok aku sakit perut ya, kok rasanya kayak gini ya, kayak gini kali ya mau lahiran ya apa gimana sih, aku nggak ngerti gitu kan. Udah aku pulang, makin lama makin cepat, karena kan kalau udah mulus kayak gitu dokter bilang cek kan berapa menit sekali gitu kan. Kalau udah 5 menit sekali itu harus langsung bawa ke rumah sakit. Dan aku pas cek nggak ada setengah jam, nggak ada, kok cepet banget ya. Terus iya udah sampai rumah di kamar ganti daster, aduh kok tiba-tiba bener kayak nggak tahan ya, mau melahirkan kayak gini kali ya. Mau melahirkan atau mau BAB? Itu rasa sama. Cuma ini yang keluar kayak anak gitu, terus aku yang bilang sama Ipi, yang ini tuh sakit banget rasanya kayak gimana, aduh aku gak tahan deh kayak ke rumah sakit. Dan pas cek ke rumah sakit, masuk UGD, itu udah pembukaan 4. Pembukaan 4? Udah pembukaan 4, terus cek lagi, kayak pertama suster yang cek, pembukaan 4, terus dokter cek, pembukaan 5, langsung deh naik ruang bersalin, cek, pembukaan udah 7 langsung lahir. Itu cepet banget. Dibilang normal sakit, iya karena alami ya. Iya. Dibilang sesar sakit setelahnya. Karena kan pemulihannya. Cuman aku lebih suka untuk yang kalau dibilang ngerasain sakitnya itu ya normal, nggak sakitnya ya sesar. Tapi afternya itu, setelah sesar itu, pemulihannya itu justru kayak lebih yang agak ribet sih kalau menurut aku tuh, kayak yang lebih, yalah ribet amat sih, nggak boleh begini, nggak boleh makan berat, ya nggak boleh ngelakuin kerjaan yang emang ini dulu, jadi yang Kalau finansialnya kakak buat saat itu nyiapinnya gimana kak? Kan kita nggak pernah tahu ya anak itu lahirnya seperti apa dan bagaimana, takutnya ada apa-apa dan butuh apa-apa. Kayak sih nyiapin finansinya kayak gimana kayak itu? Itu aku pada saat itu kan masih kerja ya. Aku sendiri, aku pribadi aku masih kerja. Ipi pun masih kerja. Jadi di saat itu aku bener-bener yang sama Ipi tuh udah siapin untuk yang barang-barang segini. Nanti gaji kita segini, kita gabungin. Ini nanti buat yang ini ya, nggak usah terlalu ini karena ini gitu. Jadi memang udah siapin. Kalau untuk lahiran kalau untuk lahirannya sendiri aku nggak tahu normal atau sesar. Tapi memang aku berdoa aku pengen normal. Kalau emang Tuhan kasih, aku mau normal dan aku harus bisa normal. Kalau aku pada saat itu begitu, pasti bisa normal, nggak mungkin nggak bisa. Yakin. Jadi pasti tanya mau apa lahiran, yakin nggak normal? Apa dokter tuh nanya terus. Pas mau lahir tuh dokter tanya terus ke aku, Mbak Isila yakin nggak mau lahiran normal? Ya dok saya yakin bisa anak pasti. Iya anak pertama. Kalau anak kedua tetap itu karena ada dia tuh bukan kelihatan poser, tapi karena memang dia placenta previa kalau aku itu. Jadi untuk jalan lahir memang harus ambil jalan seperti itu. Gitu. Itu udah aku siapin semuanya. Kalau untuk lahirannya sendiri ternyata ini bisa normal, ini sesar. Untuk biayanya dalam masalah keuangan tadi ya, itu ya aku bersyukurnya puji Tuhan tuh masih ada yang bantu kita dalam hal asuransi. Berarti bener nanemin ke asuransi ya buat persiapan. Karena kita nggak pernah nggak pernah tahu ya. Dan asuransinya tuh dari tempat kerjaan aku sama Ipi, jadi ada yang di cover, ada yang nggak di cover. Tapi puji Tuhan di cover. Ada biaya-biaya lain yang memang itu tidak di cover gitu. Jadi kita tinggal nambahin aja gitu. Setelah kakak cantik gini nih. Puji Tuhan ya. Bersyukur lah ya. Dapat itu anugerah ya. Seberapa penting sih komunikasi dalam sebuah hubungan, apalagi sebelum nikah sampai bisa menikah tuh? Itu penting banget. Kenapa
bilang penting banget karena komunikasi satu arah aja, ya kan, itu banyak missnya. Gimana yang nggak ada komunikasi sama sekali? Dua arah yang istilahnya aku di sini di Jakarta, Ipi lagi terbang kayak misalnya dia lagi terbang ke Amsterdam atau ke Bali atau kemana lah itu ya, mau inter mau domestik, itu aku minta tolong kamu kabarin aku kalau mau flight, mau landing itu kabarin, karena biar bagaimanapun kan was-was ya. Even aku kerjaannya juga begitu gitu loh. Even aku pramugari pun, mau aku pilot pun juga aku pengen tetap dikabarin, apalagi pekerjaan itu kan riskan banget. Bener-bener high risk. Banget. Pokoknya udah deh, yang penting intinya aman sampai take off, landing, udah pokoknya semuanya gitu. Dan aku bener-bener pengen harus dikabarin. Nah itu komunikasi itu aku bener-bener aku jaga dan aku tekankan sampai pada saat ini. Di saat ada yang kebiasaan yang memang aku sama Ipi lakuin terus tiba-tiba ada yang miss, dia lupa ngabarin atau karena memang laki lah ya, udah ketemu teman, ya ampun, kadang suka lupa kan. Awalnya aku yang gemes banget sih, udah diingetin sekali, 2 kali, 3 kali sampai begitu-gitu terus, tapi lama-lama yang ya udah aku coba. Jadi aku itu penting banget. Buat laki nggak apa-apa, buat cewek itu penting banget. Kalau aku, menurut aku komunikasi itu penting banget. Balik lagi ke pasangannya, komunikasinya yang bagaimana. Kan ada yang nggak mau detail ya, ada yang memang harus detail gitu. Pergi jam berapa, naik taksinya warna apa, ada duduk di sebelah mana, ada loh. Iyalah, apalagi kalau misalkan pernah ada latar belakang yang kurang enak gitu kan. Aku pasti dengar cerita pasti tuh kayak yang lebih nanyanya lebih pasti jauh lebih dalam dan detail. Kayak ini gimana gini. Cuma orang kalau begitu juga terus ya lama-lama capek dan apa ya, jadi gerah gitu. Kayak apalagi laki ya. Nah, apalagi laki lah males banget kayaknya kayak gitu. Makanya jangan terlalu ini banget deh, karena gak bisa. Semakin dikengkong semakin mencoba. Iyalah pasti. Mencari celah. Makanya aku selalu dari aku pacaran sama Ipi tuh emang ya udah. Mau dia gimana nanti aku juga bakalan tahu kok. Yang penting akunya tetap baik, aku jalan lurus, aku nggak gimana. Dia juga pasti akan tahu kok semuanya. Mau itu ada yang deketin ke, mau nggak ada yang deketin ke, itu dia tahu sendiri. Sama aku pun begitu. Kalau kan sama udah jadi punya feeling. Kayak gitu emang. Pacaran aja kita punya feeling, kalau gimana kan apalagi ditambah udah nikah, makin erat kan, dua jadi satu. Dan nggak gampang buat gabungin otak lo sama otak gue, pemikiran lo sama pemikiran gue. Emosi apalagi Kak, bisa nyatuin dua emosi jadi satu, itu kan harus benar-benar ngontrol. Kalau emosi benar-benar harus itu dikontrol banget dan balik lagi ke orangnya. Itu semuanya kembali lagi ke personalnya masing-masing. Bagaimana caranya ngurangin ego dari kita? Balik lagi sih, semua itu kan sama ego, kuat sama egonya sendiri itu kan bisa ngancurin semua punya ego lah, tapi gimana caranya kita ngatur ego itu dan menyeimbangkan. Itu penting banget. Komunikasi, nggak egois, udah harus mikirin nggak cuma buat diri lo sendiri, lo harus mikirin pasangan lo gitu. Kalau bisa setiap kali ada, kalau aku yang denger itu ya nggak tahu sih nih Kak, bener-bener kalau ada masalah ya selesai ini ya udah. Selesai saat itu juga, jadi berlarut-larut. Nggak bisa. Kalau nggak bisa selesai di situ, diselesaikan di dapur tertutup. Itu harus. Mau itu terbuka tertutup, itu harus diselesaikan. Kalau aku nggak bisa tuh yang namanya nunda-nunda masalah, karena aku nggak bisa tidur. Jadi aku harus terus ya. Jadi aku harus diomongin gitu loh. Aku bener-bener harus yang coba deh, yuk kita ngomong. Cuman kan kita nggak bisa maksain kan? Nggak bisa ngobrol-ngobrol. Kita mau ngomong, belum tentu dia juga mau ngomong. Kalau ngomong cuma jawab sepatah dua patah kata. Itu bikin sakit hati, bikin malas kan jadinya. Jadi aku yang lebih ke, nih aku harus cari celah nih gimana caranya. Tapi aku udah ingetin sama dia dari awal, kalau kita nggak boleh berantem sampai matahari terbenam. Karena itu balik lagi, itu ada di firman. Aku balik lagi, dasarnya begitu. Firman Tuhan aku pasti nggak boleh sampai matahari terbenam. Kalau berantemnya pas malam? Kenapa? Kan nggak boleh sampai matahari terbenam.
Kalau pas malam sampai matahari terbit gitu. No, enggak. Pokoknya intinya kita nggak boleh memendam amarah sampai matahari terbenam. Jangan lama sampai matahari terbenam gitu. Kalau marahnya ya malam, ya udah kita ajak ngomong. Kalau aku sih gitu ya. Iya. Marah malam lu sakit hati sendiri, coy. Nggak bisa tidur, overthinking, semuanya. Jadi mendingan kalau Kelari udah kayak gitu, biarin kalau emang dia tidur atau gimana, nanti pada saat dia kebangun, kita harus cari celah. Jadi gitu jangan sampai udah besok kayak udah ada kegiatan antara gue sama lo masing-masing, terus kita masih kayak dongkol-dongkolan gitu loh. Jadi nggak mau aku kayak gitu. Kalau kayak situ kak, ngomong dongkol-dongkolan begini, sekarang itu kayak sih sering kangen gak sih sama kehidupan sebelum nikah? Kangen wajar. Masih bebas, mau pergi party kemana? Kalau untuk pergi party, aku bukan tipe orang yang partian sih ya. Partian dalam arti kata kayak ke kayak clubbing gitu kan ya, kayak minum-minum apalah segala macem. Bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau aku lebih enak tuh kayak hangout sama temen-temen, ngobrol santai dengan musik santai sambil ngobrol, intinya sambil mau minum kayak mau apa terserah. Tapi kita masih bisa saling komunikasi gitu. Saling tukar pikiran. Ngobrol, iya. Jadi nggak yang tempat yang buat ke klub apa sekali, ya sesekali boleh lah. Nah itu kangen gak sih sama kehidupan bareng teman-teman gitu? Kalau ngelihat teman-teman di story ya kan, di story tuh kayak di feeds, biasa story ya, kalau feeds kan jarang ya, tergantung aja orang yang mau upload untuk dalam arti kata kasih tahu gimana ya kan ke orang. Cuma kalau lihat story, buset deh, enak amat ya. Terus aku cuma bilang kayak, yang lihat deh, ini anak masih kayak gini. Buset deh, seru juga kali ya. Cuman aku di saat mau begitu ada waktunya, itu aku kepikiran anak-anak. Inget lagi. Iya, kepikiran rumah. Aduh hujan nanti rumah gimana ya? Oh ini gimana ya? Apa yang kompor udah matiin belum nih? Iya kayak, apa namanya? AC tadi udah dimatiin belum ya? Terus, aduh yang di sini kan bocor ya? Aduh udah ditaruh ini belum ya? Iya kayak jadi. Aduh anak-anak gimana ya, even dititipin sama mertua atau sama siapapun itu ya kan, orang terdekat kita, kayak masih kepikiran ya gitu, nggak nongkrong cuman kayak aduh gimana ya, ini udah bobo belum ya, biasanya begini gitu, susunya masih ini nggak ya, iya kayak aduh gimana ya, jadi gitu kepikirannya ke situ. Iya kalau dibilang kangen lah, cuman ada saatnya gitu. Jadi nggak setiap yang weekend sama teman-teman, weekend kayak hangout bareng terus minum-minum apa segala macam. Aku lebih enak kalau mereka ke rumah ngobrol di rumah. Iya teman-teman, terus atau nggak aku sama suami titip anak sebentar ke rumah teman ngobrol, terserah deh mau minum, mau sambil ngobrol, mau sambil ngapain. Kayaknya lebih enak kayak gitu. Sih. Iya, kayak lebih aku gitu ya. Aku lebih suka yang kayak gitu dibanding yang harus buang-buang waktu untuk yang jejak gitu loh. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku pribadi. Iya, itu bisa orang beda-beda. Iya, cuman balik lagi kalau emang lo nya juga demen kayak gitu ya, dan pasangan lo ngizinin ya go ahead, silakan ya kan. Iya. Mau ngapa-ngapain ya terserah. Kalau setelah menikah seperti ini nih kak, kayak sih kan sebelum menikah perawatan nggak? Perawatan maksudnya? Buat muka, rambut gitu-gitu. Iya. Ya pasti lah ya. Pasti perempuan. Setelah menikah gini punya anak 2, perawatan gimana? Perawatan tetap jalan dong, lanjut. Cuma pada saat itu sempat postpone dulu karena kan hamil. Jadi kita cari bener-bener yang perawatan, skincare apapun itu yang memang aman buat ibu hamil sama nyusuin. Jadi nggak mau langsung yang sembarang aja gitu. Asal pakai-pakai doang. Cuma tetap aja konsultasi dulu sama dokter gimana baiknya, boleh nggak nih produk ini ngandung apa gitu loh, kandungannya baik nggak buat janin, buat ibu nyusuin tuh ngaruh nggak, iya semuanya segala macam, karena kan masuk ke kulit iya lebih langsung ke yang ke tubuh gitu kan ya. Jadi aku lebih yang berhati-hati. Masih perawatan tetap masih. Kalau sekarang perawatan masih nggak? Masih. Pakai apa aja kak perawatannya sekarang? Aku tetap masih sama ya dari 2010 tuh kalau soal ngomongin dokter. Dari 2010 sampai sekarang tuh dokter aku cuma 1. Itu lagi. Boleh sebut ya sih? Boleh, bebas. Aku perawatan di SSC. Itu bagus banget. Bagus banget, bagus gini loh, bagus sama murah kan kadang. Iya. Bertolak belakang, nah ini gimana nih? Bagus banget. Dalam arti kata rupiahnya juga bagus banget.
Jadi untuk yang kebagusan banget itu harus bagus-bagus, nyimpennya bagus-bagus. Jadi benar-benar harus saving ya. Kita harus bisa ngumpulin untuk perawatan itu gimana. Tetap lagi jangan maksain dulu. Kalau emang nggak langsung, itu kan bukan yang murah ya, mehong ya kan. Maksudnya ada orang yang bisa langsung bayar, ada juga yang harus ngumpulin dulu. Ada memang orang yang kepengen banget tapi kan dia belum bisa gitu loh. Jadi gak usah maksain untuk yang kepengen banget ya, terus yang belum bisa terus lo menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kepengenan banget itu. Jadi itulah ya aneh-aneh gitu lah ya, entah whatever gimana caranya. Yang penting bisa memenuhi bukan kebutuhan hidup tapi keinginan hidup. Kayak sih make upnya pakai apa aja kak? Buat para wanita-wanita kan yang mungkin nonton ini pengen gitu. Tadi ngomongin skincare, kalau skincare aku udah sharing. Kalau aku dari 2010 itu ya, dokter aku cuma satu, dokter Gini ya, dokter Gini terima kasih. Bisa merawat kayak sih hingga seperti itu. Ya, itu dokter Gini. Terus itu aku di klinik SSC, Sarapan Skin Center. Kalau untuk make upnya sendiri, kan mungkin netizen ini kan lihat kayak si di IG di yang terlalu heavy banget, heavy makeup karena basically aku nggak suka makeup. Waktu aku kerja pun, terbang pun, aku tidak pernah pakai bedak. Nggak pernah, karena aku langsung alergi, mukanya merah, gatal gitu loh. Aduh nggak bisa deh, pokoknya ini gatal sensitif banget gitu loh. Selain muka, hati juga sensitif. Lanjut, make up. Ini bentar lagi ya curhat. Nah, kalau make up itu aku nggak yang terlalu heavy. Karena pekerjaan aku pada saat aku masih kerja itu dituntut untuk make up. Wajib ya make up ya? Wajib. Yalah harus fresh. Kalau gitu fresh pucat banget. Siapa yang ini akan langsung dinilai. Lipstick gak ini. Oh ini enggak ini. Rambutnya. Udah langsung heboh ya kan. Jadi kalau untuk make up, aku sendiri tipe orang yang milih-milih dan gak mau sembarang. Kalau aku karena kalau udah sembarang itu jatuhnya ke muka atau ke badan nanti mahal banget ngerawatnya. Balikin lagi kan. Iyalah balikin lagi ke. Aduh itu mahal banget ya sayang. Iya, daripada buat yang ini mending buat yang lain. Mau aku itu udah nikah ataupun sebelum nikah pun begitu. Kalau untuk makeup nggak bisa yang terlalu heavy banget. Paling aku cuma pakai stick cream atau pakai foundation gitu kan. Kalau foundation kan kalau emang ada occasion tertentu aja, ada nikahan, kayak pergi ke kawinan siapa kayak atau enggak lagi ketemu sama teman-teman gitu kan. Untuk makeup sendiri aku nggak mau yang terlalu heavy banget dan bukan tipe orang yang udah pakai moisturizer, pakai serum, pakai ribet. Nggak bisa, kelamaan deh, simple aja deh. Makeupnya apaan aja kak? Jadi itu abis cuci muka gitu kan, itu cuci mukanya tuh aku pakai cuci muka dari dokter tetap. Itu pakai Obagi, itu bisa dibeli tuh di mana aja si Obagi itu. Aku pakainya yang tipe untuk kulit berminyak karena kulit aku itu tipe yang berminyak. Kombinasi. Kombinasi. Iya, jadi kombinasi sensitif banget tuh. Apalagi area ini tuh bener-bener. Jadi kalau bisa sembarangan ya kalau pakai make up atau apapun itu ya. Jadi emang dari dulu memang yang udah cocok. Kalau untuk masalah foundation gitu, karena aku nggak pakai foundation ya. Jadi langsung pakai bedak yang agak memang kayak compact powdernya, tapi kita harus lihat dulu kandungannya gimana. Pokoknya yang nggak terlalu berat deh. Nah aku tuh pakai kalau untuk yang tabur-taburnya itu pakai si Chanel powder tuh, yang tabur itu. Cuman itu jarang banget aku pakai. Jarang banget aku pakai. Even nyetok ya. Even nyetok at least satu dipakai, satu ada gitu kalau tiba-tiba habis. Itu nyetok itu pasti nyetok. Itu pakai si Chanel powder. Terus kalau untuk eyeshadow biasanya waktu aku masih terbang itu ada tuh Bobbi Brown gitu, Bobbi Brown yang kecil gitu tuh. Itu itu bisa buat lips, bisa itu bisa buat blush, itu bisa juga buat eyeshadow. Jadi kayak langsung gitu. 3 in 1, jadi menghemat. Iya, jadi gampang. Kalau untuk alis sendiri karena alis aku juga udah ada dan tinggal dikasih warna-warnain cuma gitu doang aja, pakai pensil atau pakai eyeshadow juga bisa, jangan salah. Eyeshadow dijadiin kayak gitu, tinggal kita hapus. Gimana kitanya deh. Itu aku nggak perlu pakai kayak concealer terus yang pakai apalah putih-putih itu males. Dan aku bukan tipe nggak suka, dan mata aku tuh bener-bener sensitif. Aku kalau pakai maskara itu aku milih.
nggak bisa langsung sembarang maskara, karena kalau kena serpihannya gitu atau kena mata sakit, langsung merah mata aku iritasi langsung benar-benar merah. Jadi aku nggak bisa tuh. Jadi aku memutuskan untuk extension bulu mata pada saat itu. Kalau setelah nikah masih sama nih? Perawatannya sama make up masih sama sih sampai nikah juga. Sekarang masih sama, standar powder juga masih. Terus yang Bobbi Brown itu aku belum nemu lagi. Jadi aku pakai sih punya cream blushnya yang 3 in 1 itu dari si Jafra itu. Yang warna pink sama yang warna nude itu tuh apa ya warna? Pokoknya peach warna peach. Nah, itu aku pakai blushnya karena itu emang bagus. Terus kalau untuk ngilangin jerawatnya nih, misalkan ada jerawat mau tumbuh, lagi mau datang bulan gitu kan ya, kayak aku cuma totolin doang sih mask-masknya dari si Jafra itu. Tapi memang itu beneran untuk bagus banget untuk nggak ngilangin jerawat tuh kayaknya jadi numbuh gitu loh. Terus iya sumpah bener itu beneran. Jadi itu karena aku doang, ya? Iya cuma total, nggak bisa seluruh muka, aku langsung kering banget muka aku. Terus aku semprot itu pakai si Aven dari Aven spray. Aven spray. Aku semprot pakai Aven spray, udah gitu doang. Padahal cuma semprot nanti kalau kering semprot gitu aja. Pagi-pagi itu krim mukanya bukan krim muka, tetap perawatan dokter tapi bukan krim dari dokter racikan gitu bukan ya. Kalau krim malam ya ada dokter racikan. Cuma kalau pagi itu pakai yang oil free-nya dari Papulex. Aku pakai itu. Oil free yang bentuk tube gitu aku pakai Papulex. Untuk shadownya tuh jadi satu. Alisnya itu pakai si Anastasia Beverly Hills. Itu bagus tuh. Komplit tuh udah dikasih tahu dapurnya muka buat itu cuma digini dong. Set ya kan si ABH itu Anastasia Beverly Hills set. Udah warnanya yang coklat kalau nggak salah. Yang kalau nggak coklat medium brown itu alisnya. Kalau untuk eyelinernya juga dari si Bobbi Brown. Aku eyeliner Bobbi Brown yang coklat karena kalau itu kan terlalu ngok banget gitu kan. Produk-produk yang enggak yang harus high end, yang harus branded gitu enggak. Yang biasa-biasa juga bagus. Terus berarti kalau sekarang pemasukan dari KIP doang atau KIC juga? Pemasukan puji Tuhan dari KIP dan dari aku juga. Berarti apaan? Masak. Walaupun nggak bisa masak yang heboh banget, yang pinter banget, enggak. Aku bukan perempuan yang sering main di dapur, ya. Main di dapur iya, cuma ada saatnya. Bagus loh nggak main di dapur bisa menghasilkan dari masakan. Pinter. Loh iya. Nggak capek-capek tinggal jual punya orang. Belajar, caranya belajar. Pinter lah bisa ditiru sama Mahmud, mama muda. Yongs. Masak, nanya kalau mau masak ini gini udah. Oh ya yaudah yuk kita ini yaudah puji Tuhan ada yang suka nasi oma, nasi sei gimana pengen cobain, nah itu dia gitu. Nah, mungkin lagi hits nih nasi sei. Cobain dulu sei yang ada di luar sana, baru cari. Kalian pada mau coba penasaran ya kan nasi sei itu apa sih? Nasi daging sapi asap khas Nusa Tenggara Timur, langsung didatangkan dari Kufang. Bisa langsung aja cek Instagramnya, cobain. CI-nya juara. Ngebolehin KIP poligami nggak sih? Gila loh. Harapannya apa sih buat anak-anak, buat Gafra sama Gafri? Sayang aku, cinta aku, gantengnya aku, cantiknya aku. Selalu bilang ke anak-anak aku, mau dari Gafra dulu atau dari Gafrila dulu adiknya, aku selalu bilang, kakak makasih ya. Anaknya mama sayang, cintaku gitu kan. Kakak tahu kan mama sayang banget sama Gafra, mama cinta banget sama Gafra. Nanti kalau udah gede Gafra harus jadi anak yang tanggung jawab, jadi cowok yang bisa diandalkan. Dan yang paling utama adalah Gafra harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Itu harus. Yang penuh kasih, penuh berkat, sehat terus, panjang umur, harus jaga mama, jaga papa, jaga adik ya kak. Nggak boleh nakal-nakal sama adik, nggak boleh jahat. Pokoknya kakak Gafra harus sayang sama adik, sayang sama mama, sayang sama papa. Nggak boleh ngelawan sama mama sama papa ya kakak ya. Itu disebutin sama. Sayangnya mama papa, sayangnya adik. Pokoknya mama paling pinter deh. Yaudah kakak Gafra bobo ya, sahabat bobo kakak Gafra, I love you gitu. Itu aku cium, udah. Gafrila pun begitu. Nah, iya, Gafrila cantik, anak mama, cintanya mama papa, anaknya mama papa. Harapannya kalau dia udah gede tuh. Pokoknya aku berharap mereka bebas milih atau kakak influence apa yang kakak mau? Iya, aku tetap mereka bebas milih. Mereka mau jadi apa, tapi aku akan tetap kasih pandangan dulu. Mau jadi apapun itu, asalkan itu positif aku dukung. Ya.
Makasih banyak kak. Sampai jumpa Thank di you. video cengkrama santai selanjutnya. Bye bye.